Hai Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami akan menghadirkan sejumlah informasi terkini turnamen pramusim di live update Piala Presiden 2022 edisi Rabu 15 Juni bersama saya Saradita. Kita awali informasi dari duel maut Rans Nusantara FC dan Barito Putra. Pertandingan pramusim Piala Presiden jadi momen pertama Rans Nusantara FC mentas di kompetisi resmi setelah mereka promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Rans Nusantara FC harus berbagi angka pada laga perdananya Grup B. Berhadapan langsung dengan Barito Putra di Stadion Segiri, Samarinda pada hari Selasa, Rans Nusantara FC menutup skor imbang 1-1. Barito Putra memimpin terlebih dahulu melalui titik putih yang dieksekusi Rafael da Silva pada menit ketiga. Sementara itu, gol balasan Rans Nusantara FC tercipta pada menit ke-39 lewat Septian Bagaskara. Pada laga ini, Barito Putra tidak menunggu waktu lama. Mereka langsung membangun serangan cepat dan langsung membuahkan hasil. Saat Laskar Antasari yang membangun serangan melalui Rafael da Silva pun membuat tim mendapatkan peluang emas. Sebab saat Rafael mencoba menyerang dengan membawa bola hingga ke kotak penalti, langsung dihalau oleh Victor Salintas. Pelanggaran yang dilakukan Victor membuat Barito Putra diberi hadiah tendangan penalti. Rafael yang menjadi sang eksekutor pun melakukan tendangan keras hingga Hilman Syah tak mampu menepisnya. Dengan itu, Barito Putra sudah memimpin terlebih dahulu dengan skor 1-0 pada menit ketiga. Setelah tertinggal, Rans Nusantara mencoba melakukan serangan, tetapi anak asuh Rahmat Darmawan masih cukup kesulitan. Usaha Rans Nusantara FC mengejar ketinggalan pun berbuah manis pada menit 39. Melalui serangan cepat dari Aldi Setiawan, dari sisi sebelah kiri membuat pemain Barito lengah dan keteteran. Saat Adi berhasil membawa bola hingga lini pertahanan, Barito Putra pun langsung mengumpan bola ke Septian Bagaskara tepat di depan gawang. Sehingga Septian tidak menunggu lama dan langsung menyundul ke arah bola. Dengan itu, Septian Bagaskara membuat skor imbang 1-1. Di babak kedua, tim saling melakukan serangan demi menambah pundi-pundi golnya. Pada menit ke-64, Barito Putra justru harus kehilangan pemain karena Doni Harold Monim yang melanggar Septian Bagaskara mendapat kartu kuning kedua. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, wasit tidak ada tambahan gol hingga pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu, Tribuners, Borneo FC sukses mengawali petualangannya di turnamen Piala Presiden 2022 dengan hasil sempurna. Pada laga perdananya, Pesut Etam sukses memetik poin sempurna selesai mengalahkan Madura United pada laga Grup B Piala Presiden 2022 hari Selasa. Berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, duel Borneo FC versus Madura United berkesudahan dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta pada laga ini dibukukan Jonathan Bustos di menit 70 melalui tendangan penalti. Di menit awal, Laskar Sapi Kerap langsung tampil menguasai jalannya pertandingan. Sang tuan rumah, Borneo FC, baru mampu menemukan ritme permainan mereka setelah pertandingan berjalan selama 5 menit. Saat gelandang pengangkut air, Kei Hiroshi
menjadi pivot berjibaku di lini tengah, merebut dan mengalirkan bola Borneo FC. Tensi pertandingan memanas di menit ke-15. Leguin asing Borneo FC, Pato, tampil agresif, menyisir lini sayap dan bermain menusuk kotak penalti Madura United. Namun, saat sampai di sepertiga akhir, penumpukannya bermain Madura membuat ia kesulitan untuk mengirim umpan ataupun mengeksekusi bola. Madura United tidak ingin terpancing dengan permainan cepat Borneo FC. Pasukan Fabio lebih memilih bermain dengan tempo lambat dan bersabar. Di menit 25, Pesut Mahakam mendapat peluang emas lewat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Bustos. Kiper Madura United, Randy, gagal mengamankan bola dan justru tangkapan sang kiper hampir masuk ke gawangnya sendiri. Untungnya, wasit menganggap bahwa bola belum melewati garis gawang. Insiden garis gawang membuat tensi pertandingan mulai memanas. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Jual beli serangan diperlihatkan Borneo FC dan Madura United di babak kedua ini. Kebutuhan Borneo FC terpecahkan di menit ke-66. Borneo FC mendapatkan hadiah penalti dengan shot yang dilepaskan Ahmad Nur Hardianto mengenai tangan pemain Madura United di dalam kotak penalti. Penalti Panenkan yang dilakukan Jonathan Bustos pada menit ke-70 sukses mengubah skor menjadi 1-0. Tertinggal satu lesakan membuat Madura United kembali menaikkan intensitas serangannya. Namun hingga laga usai, skor 1-0 bertahan untuk kemenangan Pusut Etam. Borneo FC sukses menundukkan Madura United dalam laga grup B Piala Presiden 2022. Laga yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada Selasa malam tersebut berakhir dengan skor 1-0. Gol sematawayang Borneo FC dicetak oleh Jonathan Bustos melalui tendangan penalti ala Panenka pada menit ke-70. Namun pada laga ini sempat terjadi perdebatan panas saat terjadi insiden garis gawang di area Madura United. Gelandang Borneo FC Jonathan Bustos melepas sepakan kaki kiri tepat sasaran dalam situasi tendangan bebas. Bola yang disepak Jonathan Bustos sempat terlepas dari genggaman kiper Madura United, Randy Oscario, yang mengarah ke dalam gawang. Pemain Borneo FC mengklaim bola itu sudah melewati garis, namun wasit tidak menganggap gol. Pertandingan beberapa saat terhenti karena terjadi protes dari kubu Borneo FC Samarinda. Setelah perdebatan cukup lama, wasit akhirnya memutuskan bahwa bola belum melewati garis gawang. Gol yang sempat dirayakan dibatalkan wasit sehingga babak pertama usai dengan skor tetap berakhir 0-0.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah gagal meraih kemenangan di laga perdananya, kini Bali United fokus untuk laga menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan grup B Piala Presiden 2022. Untuk diketahui nih Tribuners, di laga pertama Bali United ditahan imbang oleh Persib Bandung. Pada laga keduanya nanti, tim Tridatu tidak ingin hasil yang sama. Mereka berambisi meraih poin penuh dari Bayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Kamis. Laga melawan Bayangkara FC akan menjadi laga spesial bagi Bali United, sebab mereka akan bertemu mantan pelatihnya terdahulu, yang tak lain adalah Widodo Cahyono Putro. Bersama Widodo, Bali United dibawa menjadi penantang Bayangkara FC dalam perebutan gelar juara Liga 1 2017. Sayangnya, saat itu Bayangkara FC mampu keluar sebagai juara, sementara Bali United harus puas bertengger di peringkat kedua. Laga Bali United versus Bayangkara FC di Piala Presiden 2022 sekaligus menjadi ajang adu strategi Stefano Pugara dan Widodo Cahyono Putro. Pertemuan kedua pelatih itu di turnamen pramusim pernah menyita perhatian. Ini terjadi saat Teko masih di Persija dan Widodo mengungkungi Bali United bertemu di final Piala Presiden 2018. Teko pada akhirnya mengantarkan timnya juara Piala Presiden edisi saat itu setelah unggul 3-0. Kini takdir kembali mempertemukan Teko dan Widodo di Piala Presiden 2022. Teko yang kini melatih Bali United mengaku tidak sabar ingin segera menghadapi Bayangkara FC asuhan Widodo. Teko saat ini tengah fokus menyiapkan pasukannya agar bisa tampil maksimal melawan The Guardian. Kita beralih ke Persik Kediri yang sudah menyiapkan strategi untuk melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Rabu malam nanti. Persik Kediri berambisi mengalahkan Arema FC demi melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Persikabo di laga perdana Piala Presiden 2022. Pelatih Persik Kediri, Javier Roca, akan merotasi pemain saat melakoni derby Jatim besok. Roca menyebut Persik menjadikan tuan turnamen Piala Presiden 2022 sebagai ajang persiapan dan melihat kesiapan seluruh permainan menghadapi Liga 1 2022-2023. Roca menyebut Arema FC sangat berbahaya meskipun kalah dari PSM Makassar di laga sebelumnya. Ia memastikan Aremania di Stadion Kanjuruhan akan menambah bumbu di pertandingan ini. Menghadapi Persik Kediri di lanjutan Piala Presiden 2022, Arema FC diprediksi akan melakukan rotasi kiper. Biasanya nih, Arema FC dominan memainkan Adilson Maringa, kiper asing mereka asal Brasil. Namun pada laga perdana
di Piala Presiden 2022 kemarin. Lawan PSM Makassar, gawang Maringa terbobol 1 gol pada menit pertama dan membuat Arema FC kalah. Untuk laga malam nanti diprediksi Arema FC akan memainkan Teguh Amiruddin, kiper lokal yang biasa dimainkan untuk menggantikan Maringa. Ini jelas sebuah kehilangan besar bagi Arema FC, sebab duel kontra Persik Kediri bakal sangat krusial. Jika gagal menang, langkah Arema FC ke fase selanjutnya bisa terhenti. Karena di pertandingan pertama, Arema FC menelan kekalahan dari PSM Makassar 0-1 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Para punggawa Persib Bandung kembali berlatih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pasca mendapatkan jatah libur sehari dari sang pelatih pada hari Rabu. Meski sempat diguyur hujan pagi tadi, namun David da Silva CS tampak menikmati setiap program latihan yang diberikan tim pelatih. Tampak program latihan yang diberikan meliputi kecepatan reaksi, daya tahan, dan akurasi umpan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana. Silahkan Cipta Permana dengan laporan Anda. Halo Cipta. Baik, Cipta dari Tribun Jabar akan melaporkan selengkapnya ya mengenai setiap program latihan yang diberikan kepada David da Silva CS. Silahkan, Cipta.
Iya, dapat kami laporkan Tribunnews bahwa Persib Bandung hari ini mulai kembali menggelar latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk mempersiapkan menghadapi pertandingan kedua babak penyisihan grup C Piala Presiden 2022 menghadapi Persibaya Surabaya. Pertandingan akan kembali digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 17 Juni 2022 mendatang. Dapat kami tampak dalam latihan tadi sejumlah penggawa Persib melakukan beberapa persiapan, diantaranya mengasah umpan, akurasi umpan, kecepatan, daya tahan, dan beberapa pemain lainnya. Selain itu juga tadi kami dapat mewawancarai pelatih utama dari Persib Bandung, Coach Robert Rene Albert, yang mengatakan bahwa timnya optimis dapat melakukan yang terbaik untuk pertandingan selanjutnya, untuk dapat memastikan Persib Bandung dapat melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Pramusim saat ini. Robert juga mengatakan bahwa dirinya tidak hanya mewaspadai 1-2 pemain dari Persibaya, namun juga seluruh pemain Persibaya cukup berbahaya, sehingga perlu adanya persiapan dan antisipasi yang akan dilakukan untuk menghalau mereka bisa masuk ke area berbahaya dari Persib Bandung. Selain itu juga dirinya mengaku respect kepada Persibaya Surabaya yang menunjukkan konsistensi penampilannya meskipun beberapa penggawa intinya telah berubah, sehingga dirinya berharap pertandingan besok menjadi pertandingan yang menarik bagi kedua supporter. Demikian. Baik, terima kasih Cipta Permana atas laporan Anda. Jadi strategi tadi ya digunakan untuk memaksimalkan aksi yang akan dilakukan selanjutnya. Dan kita akan beralih ke laporan selanjutnya. Borneo FC berhasil menang atas Madura United di Stadion Segiri Samarinda pada hari Selasa malam. Kemenangan Pusut Etam di laga perdananya di Piala Presiden 2022 berkat gol sematawayang yang dilesatkan Jonathan Bustos lewat tendangan penalti menit ke-70. Pelatih Borneo FC Samarinda, Milo Selvica, mengakui bahwa ini bukanlah pertandingan yang mudah. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan. Silakan Ridwan. Baik, selamat siang Saradita dan Tribun News. Untuk update informasi terkait pertandingan Borneo FC melawan Madura United, di mana dimenangkan oleh Borneo FC dengan skor 1-0 berkat gol sematawayang dari Jonathan Bustos di titik putih atau kotak penalti. Nah, berdasarkan hasil tersebut, pelatih Borneo FC Samarinda, ini Milomir Sesliza, mengakui bahwasanya memang para pemain sudah menjalankan permainan sesuai dengan apa yang telah dilakukan latihan sebelumnya, persiapan sebelumnya sesuai dengan itu. Akan tetapi dirinya tidak menapik bahwasanya pada laga tersebut tidaklah mudah melawan Madura United, mengingat perlawanan dari Madura United juga begitu ketat, sehingga akhirnya hasil yang didapat pun hanya 1-0 atau 1-0 pada laga tersebut. Akan tetapi melihat antusias dari para supporter Borneo FC Samarinda Pusamania, Coach Milo pun merasa itu berdampak kepada permainan dari para punggawanya di lapangan. Mungkin itu saja Saradita. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Ridwan dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Kita juga akan mengetahui ya persiapan derby datang Persis Solo versus PSIS Semarang. Dan Persis Solo telah dinanti derby Jawa Tengah melawan PSIS Semarang dalam lanjutan Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan pada Selasa mendatang 21 Juni. Nah, menyongsong laga penuh gengsi tersebut, basis supporter Persis Solo mulai bersiap. Satu di antaranya adalah DPP Pasopati. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra. Silahkan Adi. Ya, baik rekan Saradita. Selamat siang untuk Tribuners sekalian. Saya akan melaporkan terkait persiapan yang saat ini dilakukan oleh salah satu basis supporter Persis Solo, DPP Pasopati. Seperti yang disampaikan oleh Wasekjen DPP Pasopati Isnaini,
bahwa DPP Pasopati dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan antara Korwil dan sejumlah dubes. Itu dilakukan menjelang derby Jateng antara Persis Solo melawan PSIS Semarang yang akan dilaksanakan pada 21 Juni 2022 mendatang. Dan Istana ini sendiri belum bisa membeberkan secara rinci apa yang akan dibahas di ataupun masukan yang ada yang akan disampaikan di rapat tersebut. Dia mengatakan hasil rapat sendiri akan diketahui dalam waktu dekat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Pradita. Baik, terima kasih rekan Adi Surya Samudra atas laporan Anda. Kita juga akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada persiapan derby Jatim Arema FC. Ya, jelang derby Jatim di Piala Presiden yang mempertemukan Arema FC, FVF Persik Kediri. Nanti malam Aremania berharap menang. 3 poin wajib diamankan bagi Arema FC. Salah satu Aremania, Awang, berharap Arema FC dapat menang dan wajib hukumnya untuk menang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jatim, Purwanto. Ya, selamat siang Sarah dan juga Tribuners. Kali ini saya berada di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, melaporkan langsung situasi kondisi terkini terkait jelang derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC melawan Persik Kediri nanti malam. Dan Aremania berharap laga kedua ini berharap mereka meraih poin penuh dan wajib mengalahkan Persik Kediri yang sejatinya kemarin menang 1-0 melawan Persikabo. Dan Arema sebaliknya Arema harus mengakui keunggulan PSM Makassar dengan kalah 1-0. Namun demikian para Aremania, supporter Arema FC berharap bahwa nantinya pada laga malam nanti Arema diharapkan untuk meraih poin penuh yaitu menang. Dan persiapan juga dilakukan terus oleh Arema FC, yaitu akan mengganti beberapa rotasi pemain seperti penjaga gawang utama yaitu Adirson Maringa yang akan digantikan oleh Teguh Amiruddin yang kemarin sudah melakukan press conference pada siang kemarin. Dan selanjutnya di Persik Kediri juga semangat penuh karena kemarin sudah meraih poin penuh dengan gol sematawayang dari Aderson. Seperti itu, Sarah. Baik, Anda langsung melaporkan di stadion ya. Kalau bagaimana situasi di stadion saat ini, Purwanto? Di stadion sendiri nantinya akan ada 2 klub yang berlaga, yaitu antara PSM Makassar melawan Persikabo dan juga malamnya yaitu Persik Kediri melawan Arema FC. Situasi pada siang hari ini masih lengang, tidak terjadi kepadatan atau penonton yang akan masuk, baik seluruh supporter maupun dari Aremania maupun dari Persikmania yang datang ke Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Baik, jadi situasi saat ini di stadion terpantau masih lengang ya. Masih lengang. Baik, terima kasih rekan Purwanto atas laporan Anda. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah satu Aremania. Berikut tayangannya untuk Anda. Mas, jelang derby Jatim antara Arema melawan Persik Kediri ini di Piala Presiden laga kedua gimana? Arema wajib menang karena Arema sebagai tuan rumah dan sebagai juara bertahan. Wajib hukumnya Arema harus menang lawan Persik Kediri. Dan nanti ketika pertemuan berikutnya itu agar supaya juga bisa menang. Wajib pokoknya menang, harus lolos ke semifinal Piala Presiden. Baik, kita beralih ke Persija Jakarta ya, yang melakukan latihan menjelang gelaran Piala Presiden 2022 yang segera bergulir. Dipimpin langsung oleh Thomas Doll selaku pelatih kepala, Persija Jakarta melakukan latihan di Nirwana Park, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pada latihan skuad ini, Persija Jakarta terlihat tidak ada pemain asing yang mengikuti latihan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Alfa Rizi. Silakan Alfa. Alfa?
Baik, rekan-rekan Tribuner dan Saradita, saat ini Persija tepatnya pada hari ini sudah melakukan latihan bersama dengan pelatih Thomas Doll di Nirwana Park, Bojong Sari, Sawangan, Depok, dalam gelaran menjelang Piala Presiden 2022 yang akan bergulir pada 18 Juni mendatang, di mana Persija akan menghadapi Barito Putra pada laga perdamanya. Dan pada latihan pada hari ini, Thomas Doll selaku pelatih kepala dari Persija Jakarta mengatakan hanya fokus terhadap kondisi fisik para dan tidak berorientasi kepada target, karena menurut Thomas Doll sendiri laga Piala Presiden seharusnya menjadi ajang bagi pemain-pemain muda Persija Jakarta untuk dapat terus berkembang sehingga mendapatkan banyak pengalaman. Lalu Thomas Doll juga mengatakan dirinya tidak bisa mengatakan tentang rumor-rumor yang beredar di sosial media dan bahkan di media-media terkait dengan jumlah pemain asing ataupun pemain yang akan didatangkan ke skuad Macan Kemayoran. Dan sampai sejauh ini tidak ada pemain asing yang mengikuti sesi latihan pada hari ini, karena satu-satunya pemain Persija Jakarta, pemain asing yang dimiliki Persija Jakarta, yaitu Makan Konate, menderita cedera sehingga tidak dapat melakukan latihan bersama skuad Persija Jakarta lainnya. Dan skuad Persija Jakarta direncanakan akan berangkat ke Samarinda pada tanggal 17 mendatang, dan yang akan menjalani laga pertamanya ialah skuad-skuad pemain muda. Hal itu dikonfirmasi oleh Thomas Doll saat selesai latihan. Thomas Doll mengatakan Persija hanya akan menurunkan pemain-pemain mudanya seperti under 20 dan 21 untuk mengikuti laga perdananya di Piala Presiden 2022 ini. Ya, sekian Tribuner dan rekan Saradita. Baik, terima kasih Alfarisi atas laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Oke, Tribuners sudah siap nih untuk menyaksikan pertandingan Piala Presiden 2022 hari ini. Dan sore nanti PSM Makassar akan berhadapan langsung dengan Persikabo 1973 di Stadion Kanjuruhan Malang mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara laga Persik versus Arema akan kick off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di stadion yang sama. Pastikan Anda telah memiliki tiket untuk bisa masuk ke stadion dan menyaksikan. Tetapi tetap patuhi tata tertib yang berlaku seperti tidak membawa barang yang dapat menimbulkan api. Tentunya Anda juga harus sudah divaksin 2 dosis lengkap serta terus terhubung di aplikasi Peduli Lindungi. Kita berada di ujung live update Piala Presiden 2022. Saya Saradita pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!